Tema kita pada hari ini adalah penata layanan yang setia dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah kita lihat di layar sebelumnya, mohon agar saudara-saudara sekalian bisa mematikan kamera dan juga mikrofon agar acara ini bisa berjalan dengan baik. Oke, kita mulai kebaktian kita dengan ajakan beribadah yang terambil dari Mazmur 89 ayat 2 dan 3. Saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan ajakan beribadah dari Mazmur 89 ayat 2 sampai 3 yang berbunyi demikian. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Silakan duduk. Saudara, terima kasih atas kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya, atas hari ini di mana kita bisa berkumpul, di mana kita masih bisa melalui masa-masa yang suram ini. Kita juga bersyukur atas kasih setia Dia melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyatakan bahwa Kristus cukup bagi kita. Kasih setia Tuhan adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Kita nyanyikan bersama-sama, Christ is enough.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita meneruskan acara kebaktian ini, mari kita mau datang, kita mau hampiri hadirat Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita mau mengingat diri kita masing-masing, apa yang telah kita perbuat dalam minggu yang telah berlalu ini, segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik terhadap sesama, terhadap Tuhan ataupun terhadap diri kita sendiri. Kita mau tundukkan kepala kita dan rendahkan diri kita, mengakui dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas kesempatan pada hari ini Engkau berikan kepada kami. Kami masih bisa melalui masa-masa yang suram ini. Walaupun berat Tuhan, kami percaya bahwa Engkau penuhi kami dengan sukacita dan ketabahan. Tuhan, kami teringat akan apa yang telah kami lakukan selama minggu ini. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang kenal kami, Engkau yang selidiki hati kami. Tuhan, mungkin kami telah berbuat salah kepada sesama kami, kepada keluarga kami, rekan-rekan kerja kami, teman-teman kami, ataupun Tuhan, kami telah berbuat salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami manusia yang bercelah, kami manusia yang lemah, yang masih hidup ya Tuhan dalam daging. Tapi Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan kerendahan diri kami, kerendahan hati kami ya Tuhan, bahwa Engkau kiranya mau ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau mau sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami untuk menghampiri-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pengampunan dosa-dosa kami. Kami berterima kasih atas pengorbanan anak-Mu Tuhan untuk melayakkan kami kembali. Kami naikkan doa kami ini Tuhan hanya di dalam namanya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita mau dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Silakan duduk saudara-saudara. Berikutnya kita akan mendengarkan Bible reading yang akan dibawakan oleh saudari Lia. Silakan. Bible reading pada hari ini terambil dari Lukas pasal ke-19 ayat ke-11 sampai ke-27. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah
Ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan yang menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Ya, terima kasih Saudara Ilya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Kasdi dengan tema penata layanan yang setia dan bertanggung jawab, seperti yang telah kita dengar dari pembacaan Alkitab ini. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Apa yang kita kerjakan di bumi ini itu bukan untuk diri kita, bukan untuk anak cucu kita, keturunan kita, bukan untuk siapa-siapa, tapi marilah kita tetap ingat bahwa apa yang kita kerjakan ini hanyalah untuk Tuhan dan hanya Tuhan saja. Kita persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman dengan menyanyikan lagu God and God Alone. From the mighty to the small, the glory in them all.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan sempurna adanya dalam kehidupan kami. Betapa banyaknya kebaikan, betapa banyaknya pertolongan, kasih karunia-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, yang tidak mungkin bisa kami hitung satu persatu. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama menghadap Tuhan di dalam ibadah kami secara online. Berkati Tuhan untuk ibadah ini. Berkati untuk firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh menuntun kami, membawa kami ke dalam kebenaran Tuhan, menolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan memberikan kami kekuatan untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, agar Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini khotbah kita adalah khotbah pembinaan. Kita akan kembali membahas khotbah pembinaan kita dengan topik besar, yaitu bertumbuh dalam Kristus. Dan hari ini pelajaran kita adalah tentang penatalaian yang setia dan yang bertanggung jawab. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini. Yaitu pertama, kita akan belajar tentang apa itu penatalaianan. Kedua, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip kebenaran tentang penatalaianan. Dan yang ketiga, yaitu bidang-bidang penatalaianan dalam kehidupan kita. Kita melihat yang pertama. Saudara, 1 Petrus pasal keempat ayat ke-10 berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, istilah pengurus ini di dalam bahasa Yunani adalah oikonomos. Oikonomos. Apa artinya oikonomos? Oikonomos itu berasal dari kata oikos dan nomos. Apa itu oikos? Oikos itu rumah. Sedangkan nomos adalah pengaturan atau pengelolaan. Jadi, oikonomos itu adalah sebutan bagi seseorang yang bekerja sebagai pengatur atau pengelola urusan rumah tangga. Oikonomos adalah sebutan bagi seseorang yang bekerja sebagai pengatur atau pengelola urusan rumah tangga. Di dalam Alkitab, kita bisa menemukan contoh-contoh tentang penatalaian atau oikonomos. Misalnya di dalam Perjanjian Lama, salah satu contohnya adalah Yusuf. Kita tahu ketika Yusuf dijual ke Mesir, dia dibeli oleh Potifar, lalu akhirnya dia dipercaya oleh Potifar untuk mengelola seluruh keluarga dari Potifar. Semua harta, semua urusan rumah tangga dari Potifar itu dipercayakan kepada Yusuf. Jadi Yusuf menjadi oikonomos. Yusuf menjadi seorang penatalaian di keluarga Potifar. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberikan beberapa perumpamaan tentang oikonomos atau tentang penatalaian. Misalnya yang tadi kita baca dari Lukas pasal ke-19, yaitu ada hamba yang dipercayakan dengan uang mina. Kemudian Matius pasal 25, ada orang yang hamba yang dipercayakan dengan talenta. Lalu di dalam Lukas 12 dan Matius 24 ada kisah tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Itu hamba yang melakukan tugasnya ketika tuannya tidak ada, dan hamba yang tidak melakukan tugasnya ketika ia melihat tuannya itu tidak ada. Lalu juga ada kisah tentang pengarap kebun anggur. Semuanya ini ada contoh Perjanjian Baru tentang penatalaian, oikonomos. Jadi, apa itu oikonomos? Oikonomos adalah penatalaian, pengelola. Jadi kita semua adalah pengelola, bukan pemilik. Ini adalah prinsip yang harus kita ingat selalu.
bahwa segala yang ada dalam hidup kita hari ini, tubuh kita, pikiran kita, waktu kita, barang-barang kita, talenta kita, bakat kita, harta milik kita, semua hal yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola, kita hanya penata layan, kita hanya manajer, dan sang pemiliknya adalah Tuhan itu sendiri. Ini prinsip penting harus kita ingat tentang penata layanan. Ketika Tuhan itu memberikan contoh-contoh perumpamaan tentang penata layanan, kita melihat ada sebuah pola yang sama. Kita melihat pola yang sama, yaitu pertama, penata layanan mendapatkan tugas. Ada hamba-hamba yang diberikan tugas oleh tuannya. Kemudian setelah memberikan tugas kepada hamba-hambanya, sang tuan itu pergi. Lalu ketiga, penata layan yang diberikan tugas itu mulai bekerja. Mulai melipat gandakan mina ataupun talenta yang diberikan kepadanya. Lalu kemudian, tiba waktunya, sang tuan itu kembali. Tanpa diketahui oleh hamba-hamba, tiba-tiba sang tuan itu kembali. Dan ketika sang tuan itu kembali, hamba-hamba harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan sang tuan. Lalu sang tuan mulai memberikan upah, reward kepada hamba-hambanya yang setia. Ini adalah pola yang sama di dalam semua perumpamaan Tuhan Yesus, baik tentang uang mina ataupun tentang talenta. Sekarang kita melihat prinsip yang kedua, yaitu kebenaran tentang penata layanan. Di dalam Lukas pasal ke-19 yang kita baca, kita melihat pola yang sama tentang perumpamaan ini, yaitu ada penata layanan mendapatkan tugas, kemudian penata layanan tersebut mulai bekerja, melipat gandakan mina atau talenta yang diberikan kepadanya. Lalu kemudian ketika tuannya itu kembali, penata layanan itu mendapatkan upah atau reward dari apa yang dikerjakannya. Kita melihat pola-pola ini di dalam Lukas pasal ke-19, yaitu dikatakan ada seorang tuan raja yang memberikan mina kepada hamba-hambanya. Saudara, apa beda mina dengan talenta? Mina itu adalah, satu mina itu sama dengan 100 dinar. 1 dinar itu adalah upah seorang buruh atau pekerja dalam satu hari. Jadi 1 mina adalah 100 dinar. Berarti 1 mina itu ada upah bagi seorang pekerja selama 100 hari atau hampir 3 bulan. Lalu apa itu talenta? Talenta nilainya adalah 6.000 dinar. Jadi nilai talenta lebih besar daripada mina. 1 mina adalah 100 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar. Ini kurang lebih latar belakang tentang mina ataupun tentang talenta. Nah, yang kita lihat dari perumpamaan ini adalah ada raja yang memberikan mina kepada hamba-hambanya. Ada 10 hamba, masing-masing diberikan 1 mina. Nah, kita hanya melihat 3 hamba yang dikatakan di sini. Hamba pertama, ketika ia menerima 1 mina, ia bekerja melipat gandakan mina itu, sehingga ia mendapatkan untung 10 mina. Hamba kedua, dia melipat gandakan mina yang diberikan oleh tuannya kepadanya, dia mendapatkan keuntungan 5 mina. Sedangkan hamba yang satunya, yang ketiga, minanya tetap 1 saja, karena ia menyimpan mina itu dan tidak melipat gandakan mina yang dipercayakan kepadanya. Lalu ketika tuannya itu kembali, raja itu kembali. Yang menghasilkan 10 mina itu mendapatkan reward atau upah dari tuannya. Ia diberikan kepercayaan untuk memimpin 10 kota. Dan dia juga mendapatkan pujian dari tuannya. Bahkan ia mendapatkan 1 mina lagi yang diambil dari hamba ketiga yang tidak bekerja apa-apa. Lalu hamba yang menghasilkan 5 mina diberikan reward atau upah
oleh tuannya, oleh raja, untuk memerintah 5 kota. Ini pola yang kita lihat di dalam perumpamaan ini. Lalu yang satu mina yang tidak bekerja apa-apa, dikatakan ia mendapatkan celaan dari tuannya. Bahkan mina yang satu yang dipercayakan kepadanya, itu diambil daripadanya. Karena ia tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan dengan setia. Hamba yang ketiga itu adalah hamba yang jahat, dikatakan dalam ayat ke-22. Ia tidak terhitung di antara hamba yang baik. Ia adalah ciri orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Sang Tuan, bahkan tidak mempercayai Sang Tuan. Ketidakpercayaannya membuatnya tidak bersedia bekerja dan mengasihi Sang Tuan. Bahkan ia menyalahkan Sang Tuan. Ini adalah tanda bahwa seseorang sungguh mengenal Sang Tuan adalah tanda bahwa seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Sang Tuan adalah kesungguhan dan kesetiaannya untuk melayaninya sambil menantikan kedatangannya. Ini adalah seorang penata layan yang baik. Ia mengenal Sang Tuannya dan ia dengan setia melayani tuannya sambil menantikan kedatangannya. Saudara, ketika bicara tentang prinsip penata layanan, ada 4 kekeliruan yang harus kita waspadai. Dan ada 4 kebenaran yang harus kita sadari atau ketahui tentang penata layan. Pertama, kekeliruan pertama tentang penata layan adalah soal tanggung jawab. Kita berpikir bahwa meskipun Tuhan memberikan semua kemampuan, milik, dan kesempatan kepada kita, Dia tidak akan memperhatikan jika kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ini kekeliruan pertama. Kita berpikir bahwa Tuhan yang sudah memberikan kita segala macam talenta dalam hidup kita, Tuhan tidak akan memperhatikan apakah kita memakainya dalam hidup kita, melipat gandakannya dalam hidup kita, atau tidak. Tuhan tidak akan peduli. Tuhan tidak memperhatikan. Nah, ini adalah kekeliruan. Mengapa? Mari kita melihat contoh-contoh di sini yang tadi kita sudah lihat. Orang yang mendapatkan 1 mina, dia bekerja maksimal sehingga dia menghasilkan laba 10 mina. Dia melipat gandakannya. Dan itu diperhatikan oleh Sang Tuan. Sehingga ketika Sang Tuannya itu kembali, hamba ini mendapatkan upah. Yaitu ia diberikan kesempatan memimpin 10 kota. Bahkan ia mendapatkan pujian. Bahkan ia mendapatkan 1 mina lagi dari tuannya. Yang kedua, hamba kedua, ia menghasilkan laba 5 mina. Dan ketika tuannya kembali, ia mendapatkan reward, yaitu dia diberikan kesempatan memimpin 5 kota. Sedangkan bagi yang hamba yang ketiga, yang hanya menyimpan minanya dan tidak bekerja apa-apa, dia akhirnya mendapatkan celaan dari tuannya. Bahkan mina yang satu yang dipercayakan kepadanya diambil kembali. Apa artinya di sini? Artinya adalah kebenaran pertama tentang tanggung jawab adalah Tuhan mengharapkan kita menggunakan semua kemampuan, milik, dan kesempatan yang telah Dia berikan kepada kita dan melipat gandakannya dengan sebaik-baiknya bagi kerajaannya. Ini kebenaran pertama tentang penata layan. Seorang penata layan yang baik adalah seorang yang bertanggung jawab. Semua hal yang telah Tuhan percayakan ke dalam diri kita, dalam hidup kita, Tuhan ingin kita memberdayakannya, melipat gandakannya di dalam seluruh kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan, demi kerajaannya. Misalnya di dalam Alkitab diingatkan kepada kita. Misalnya Matius pasal 16 ayat 27 dikatakan, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, itu diingat Tuhan, diperhatikan Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan akan membalaskan kita menurut segala sesuatu yang telah kita perhatikan,
menurut segala sesuatu yang kita sudah lakukan. Kekeliruan kedua tentang penatalayan yang harus kita perhatikan adalah tentang upah. Tentang upah. Tentang reward di sorga. Kita berpikir bahwa jika Tuhan memberi upah kepada kita atas pekerjaan kita baginya, upah itu akan merupakan pujian yang sama rata bagi semua orang dan tidak berpengaruh bagi kesempatan dalam masa depan kekal kita di dalam kerajaannya. Kita berpikir nanti di sorga, semua orang akan mendapatkan reward atau upah yang sama. Tuhan akan memberikan upah yang sama rata kepada setiap orang. Apakah demikian? Tidak. Mari kita kembali melihat perumpamaan tentang hamba di dalam Lukas pasal ke-19. Mari kita memperhatikan di sini, saudara. Hamba pertama yang mendapatkan 1 mina, dia bekerja keras melipat gandakan mina yang dipercayakan tuannya kepadanya. Akhirnya dia mendapatkan hasil 10 mina. Karena dia telah memaksimalkan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Akhirnya, dia dipercaya oleh tuannya untuk memerintah 10 kota. Ia mendapatkan pujian dari tuannya, dan ia mendapatkan 1 mina lagi dari tuannya. Hamba kedua, ia memberdayakan mina yang dipercayakan dari tuannya kepadanya. Akhirnya dia mendapatkan laba 5 mina lagi. Ketika ia mendapatkan laba 5 mina, ketika tuannya datang, ia diberikan kepercayaan untuk memimpin 5 kota. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Yang kita lihat di sini adalah kebenaran kedua tentang upah adalah Tuhan akan memberi upah kepada kita untuk pekerjaan kita baginya. Dan upah itu akan sama proporsinya dengan yang telah kita lipat gandakan dan akan berpengaruh besar bagi kesempatan dalam masa depan kekal di dalam kerajaannya. Upah yang Tuhan berikan kepada kita, reward yang Tuhan akan berikan kepada kita, itu akan sama proporsinya, artinya sebanding dengan apa yang telah kita hasilkan. Kalau kita menghasilkan 10, Tuhan akan memberikan kita reward 10 dan kesempatan yang lebih besar lagi. Kalau kita menghasilkan 5, Tuhan akan memberikan kita reward 5 dan kesempatan yang lebih besar lagi untuk melayani. Itu prinsip kedua tentang upah. Artinya, saudara, nanti di sorga, tidak semua orang Kristen akan mendapatkan upah yang sama atau reward yang sama. Karena ada orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam hidup ini bekerja mati-matian untuk Tuhan. Bekerja mati-matian untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ada orang Kristen yang berleha-leha, yang berpikir, saya sudah percaya Tuhan, saya pasti masuk surga. Dan dia tidak mengupayakan hidup ini dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya, dengan sebaik-baiknya. Mana mungkin di surga nanti dia akan mendapatkan reward yang sama dengan orang yang mati-mati yang bekerja untuk Tuhan. Upah yang Tuhan akan berikan akan sama proporsinya dengan yang telah kita lipat gandakan dan berpengaruh besar bagi kesempatan dalam masa depan kekal kita di kerajaannya. Lukas 19 dan Matius 25 mengingatkan kita demikian. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ini reward yang diberikan kepada hamba yang setia itu. Kemudian di dalam Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, King James Version menerjemahkan Matius 25 ayat ke-21 demikian. Yaitu tanggung jawab dalam perkara besar itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris ruler over many things. Yaitu memerintah atas banyak hal.
Di dalam kerajaan Allah, memerintah itu sama dengan melayani. Upah berupa kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang sangat rindu kita kerjakan di sorga, yaitu kesempatan yang lebih besar untuk melayani, memuliakan Tuhan. Semakin kita setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini, di dunia ini, maka semakin besar kesempatan yang akan Tuhan berikan untuk pelayanan bagi kita di sorga nantinya. Kekeliruan yang ketiga tentang penata layanan yang harus kita perhatikan, yaitu tentang hal terburuk yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa jika kita tidak bekerja bagi Tuhan dengan mengelola yang telah Dia berikan kepada kita, hal terburuk yang mungkin terjadi adalah tidak menerima upah. Kalau hari ini sebagai orang Kristen, saya tidak memakai semua talenta, saya tidak menjadi pengelola penata layanan yang baik atas semua yang telah Tuhan percayakan kepada saya. Paling-paling hal yang terburuk terjadi kepada saya di sorga nanti adalah saya tidak dapat upah. Apakah benar demikian? Mari kita perhatikan, Bapak Ibu. 1 Korintus 3 ayat 13 hingga 14 mengatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Ayat ini mengingatkan kepada kita, saudara, kehidupan kita, apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita bangun dalam hidup kita hari ini, satu hari akan diuji dengan api. Dan ujian itu akan membuktikan apakah semua yang kita kerjakan dalam hidup ini bernilai di hadapan Tuhan atau tidak. Jikalau tidak, maka dikatakan kita akan menderita kerugian. Jadi, kebenaran ketiga yang harus kita ingat tentang penata layanan adalah, jika kita tidak bekerja bagi Tuhan dengan mengelola yang telah Dia berikan kepada kita, hal terburuk yang mungkin terjadi adalah kita akan menderita kerugian. Kita bukan hanya tidak mendapatkan upah, tapi kita akan menderita kerugian. Semuanya akan hilang. Semua yang kita bangun, semua yang kita kerjakan dengan susah payah dalam hidup ini, semuanya akan sirna, akan menjadi sia-sia, dan kita akan menderita kerugian. Tuhan Yesus mengingatkan kita di dalam Matius 6 ayat 19-21 demikian. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau dalam hidup ini kita hanya berpikir untuk mengumpulkan harta, melakukan sesuatu dengan tujuan motivasi hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, semuanya itu akan hancur. Ada ngengat dan karat yang akan merusaknya, dan pencuri yang akan membongkar dan mencurinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang memiliki nilai yang kekal, bukan yang sementara, yang akan hancur ketika hidup kita berakhir di dunia ini. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita adalah penata layan 10 mina? Yang ketika dipercayakan 1 mina oleh tuannya, dia bekerja mati-matian, dia berusaha mati-matian melipat gandakan minanya, sehingga dia menghasilkan 10 mina. Hal yang maksimal yang bisa dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, kekeliruan keempat tentang penata layan, yaitu pembandingan. Kita berpikir
bahwa seperti orang-orang dan pola penghargaan di sekitar kita yang dikenal di dunia ini. Penghargaan yang Tuhan berikan atas apa yang telah kita lakukan akan dibandingkan dengan apa yang dapat orang lain berikan. Maksudnya adalah kita berpikir, Tuhan akan menilai kita seperti Ia menilai orang lain. Misalnya, saudara, orang tua yang membandingkan anaknya, nilai yang diperoleh anaknya dengan nilai yang diperoleh anak yang lain. Kita berkata kepada anak kita, mengapa kamu cuma dapat nilai 90? Sedangkan teman kamu dapat nilai 100. Seharusnya kamu juga dapat nilai 100 seperti teman kamu. Saudara, di dalam kerajaan sorga, Tuhan tidak akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan tidak akan membandingkan antara satu penata layan dengan penata layan yang lain. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan setiap individu itu unik, berbeda. Tuhan tidak akan menilai diri kita, apa yang kita kerjakan dengan standar orang lain. Tapi Tuhan akan menilai diri kita sesuai dengan standar, sesuai dengan porsi yang Dia berikan untuk kita. Mari kita melihat di dalam Matius 25, perumpamaan tentang talenta. Hamba yang mendapatkan 5 talenta, dia bekerja maksimal, memberdayakan 5 talenta diberikan oleh Tuhan kepadanya. Akhirnya dikatakan, dia beroleh laba 5 talenta. Dia berhasil melipat gandakan talenta diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, sebagai reward-nya dikatakan, tuannya memberikan pujian kepadanya, tuannya memberikan tanggung jawab kepadanya yang lebih besar, dan tuannya juga mengundang dia masuk mengalami kebahagiaan pesta bersama dengan tuannya. Sekarang orang menerima 2 talenta. Ketika dia diberikan 2 talenta oleh tuannya, dia juga bekerja maksimal sehingga dia menghasilkan 2 talenta lagi. Dia melipat gandakan 2 talenta diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan ketika tuannya itu kembali, mari kita melihat. Dia juga mendapatkan pujian yang sama dari tuannya sebagai hamba yang setia. Dia juga diberikan tanggung jawab yang lebih besar oleh tuannya. Dan dia juga diundang masuk untuk mengalami kebahagiaan bersama dengan tuannya. Tuhan tidak menuntut yang 2 talenta itu harus menghasilkan 5 talenta. Tidak. Tapi Tuhan menuntut dia sesuai dengan porsi yang diberikan kepadanya. Jadi prinsip apa yang kita pelajari di sini? Penghargaan yang diberikan Tuhan atas apa yang telah kita lakukan akan dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan berikan dalam diri kita. Jadi Tuhan akan menuntut kita, menilai kita sesuai dengan porsi yang Dia percayakan kepada setiap kita. Kita tidak perlu membandingkan apa yang kita capai dengan orang lain. Orang lain juga tidak perlu membandingkan dirinya dengan kita. Setiap orang diberikan porsinya masing-masing oleh Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita memaksimalkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita semua. Setiap pribadi. Kalau di sini bicara tentang yang penting adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kolose 3:23-24 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lakukanlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Itu sikap hati yang Tuhan mau. Matius 13:44 mengatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sekali lagi, kerjakan dengan sukacita apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Pertanyaannya adalah, apakah aku seorang penata layan yang setia dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Apapun yang telah Tuhan percayakan kepadaku pada hari ini, apakah saya sudah setia mengerjakannya,
mengusahakannya di hadapan Tuhan. Ada sebuah kalimat mengatakan, you can have a saved soul, but a wasted life. Anda dapat memiliki jiwa yang diselamatkan, namun hidup yang disia-siakan. Ini bisa terjadi kepada kita, orang Kristen. Memang kita sudah diselamatkan. Memang satu waktu kita akan bersama dengan Tuhan di sorga. Itu pasti, itu janji Tuhan. Tapi kita menjalani sebuah kehidupan yang sia-sia. Karena dalam hidup ini kita tidak mengerjakan apa-apa. Kita tidak mengupayakan mina. Kita tidak mengupayakan talenta. Segala hal yang telah Tuhan percayakan kepada kita, tidak kita kelola dengan baik. Kita bisa memiliki jiwa yang diselamatkan. Namun hidup kita adalah hidup yang disia-siakan. Saya yakin kita tidak ingin menjalani hidup yang demikian. Lalu terakhir, saudara, apa bidang penatalayan yang Tuhan percayakan kepada kita? Saudara, dalam hidup ini Tuhan mempercayakan kita begitu banyak hal. Tuhan memperhatikan, Tuhan memberikan bumi, dunia ini untuk kita kelola. Tuhan memberikan tubuh kita ini untuk kita kelola, untuk kita pelihara. Tuhan memberikan kita bakat. Tuhan memberikan kita uang. Tuhan memberikan kita waktu. Tuhan memberikan kita harta milik. Ada begitu banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita penatalayan yang setia dan bertanggung jawab atau tidak? Bulan berikutnya, kita akan membahas tentang penatalayanan atas waktu. Bagaimana kita mengelola waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kesempatan berikutnya, kita akan membahas tentang penatalayanan atas harta. Bagaimana kita mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita rindu, saudara, suatu hari di hadapan Tuhan ketika tugas kita di dunia sudah selesai. Maka Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, biar firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan, untuk begitu banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau telah mempercayakan kami tubuh, Tuhan. Engkau mempercayakan kami waktu. Engkau mempercayakan kami uang. Engkau mempercayakan kami bakat. Engkau mempercayakan kepada kami harta milik. Ada begitu banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan. Dan Tuhan ingin kami menjadi penatalayan. Karena sesungguhnya, Tuhan, bukanlah kami sebagai sang pemilik atas segala sesuatu. Tetapi Tuhan adalah sang pemilik. Dan kami hanyalah pengelola. Tolong kami, Tuhan, supaya melalui apa yang kami pelajari hari ini, dari kisah-kisah Alkitab perumpamaan tentang para hamba yang dipercayakan uang, mina, atau talenta oleh tuannya untuk dikerjakan, untuk dikembangkan. Kiranya kami boleh memandang hidup kami demikian di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan mempercayakan kami sesuatu, dan satu hari di hadapan Tuhan, kami harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Tolong kami dan sertai kami, Tuhan. Jadikan kami semua, Tuhan, penatalayan yang setia dan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kasti atas khotbah dan pembinaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama gereja sepanjang masa dan sepanjang tempat mau mengakui kepercayaan iman rasuli kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Berikutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Saudara Emil. Silakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk beribadah dan berdoa bersama secara online melalui Zoom. Pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami, ya Tuhan. Di saat ini di mana tingkat vaksinasi di New South Wales sudah cukup tinggi dan lockdown mulai akan dibuka secara bertahap, ya Bapa. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, agar Engkau sendiri, Bapa, yang memberikan hikmat-Mu kepada para pemimpin gereja, agar dapat mengambil keputusan yang bijak mengenai status vaksinasi setiap jemaat yang akan datang beribadah secara on-site. Kami berdoa, ya Tuhan, agar hal ini tidak menjadi suatu polemik yang berlarut-larut atau bahkan dipakai untuk menjadi batu sandungan, namun agar dapat disikapi secara bijaksana, konsisten, dan bersatu oleh segenap gereja-Mu di New South Wales dan semua negara bagian lainnya di Australia. Kami juga berdoa agar pemerintah boleh memberikan dukungannya kepada gereja-gereja. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan fisik dan mental, jasmani, dan rohani segenap jemaat agar boleh tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan dan damai sejahtera Kristus memerintah atas hati dan pikiran setiap kami. Bagi yang sakit dan lemah tubuh, Engkau tabib yang agung, ya Tuhan, karena itu kami berdoa, Engkau menjamah mereka satu persatu dan memberikan kesembuhan di dalam kasih dan kedaulatan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa ini yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Emil. Saudara-saudara sekalian, kita diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengembalikan sebagian daripada yang telah Dia berikan kepada kita. Biarlah kita mengingat bahwa apa yang kita persembahkan kepada Dia itu berasal dari Dia juga, pertama, dan juga itu adalah satu ucapan syukur kita atas kasih setia Dia yang telah Dia berikan kepada kita dari awal sampai sekarang, seperti yang tersirat dalam Ulangan 7 ayat 9 yang kita lihat di layar, yang berbunyi demikian, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dan persembahan kita adalah satu ucapan syukur kita atas kasih setianya. Di layar saudara tercantum nomor rekening dari IRC, bank account IRC. Saudara bisa mempersembahkan melalui transfer ke nomor rekening tersebut,
ataupun bisa saudara simpan dalam amplop yang di mana pada kemudian hari kita bisa berkumpul kembali di gereja, bisa saudara bawa kembali untuk persembahan di gereja. Saudara-saudara, sebelum kita kembali kepada tugas dan pekerjaan kita masing-masing, marilah kita mau mengingat kembali apa yang telah kita dengar melalui khotbah pembinaan ini, bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, kita diberikan tugas dan tanggung jawab, dan itu kita pun harus menunjukkan satu tekad kita untuk bekerja, untuk berkarya baginya, agar di kemudian hari kita bisa mendapat pujian daripadanya. Mari kita kita mau menyampaikan tekad kita dengan menyanyikan lagu berikut ini, Sampai Akhir Hidupku.
Jemaat yang terkasih, marilah kita kembalikan hormat, puji, dan syukur kemuliaan hanya kepada Allah Bapa Tritunggal melalui doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing, panggilan Tuhan kepada saudara masing-masing. Jadilah penatalayan Tuhan yang setia dan bertanggung jawab, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus yang mengikuti kebaktian Zoom online RSI pada pagi hari ini, baik yang di Australia maupun yang di luar negeri. Sekali lagi atas nama session, saya mau mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan buat Pak Kasih juga yang telah menyampaikan firman kebenaran melalui khotbah pembinaan pada pagi hari ini. Ada beberapa just update yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Pertama-tama COVID News. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Ronald. Mudah-mudahan saudara-saudari masih mengenali saya. Masalahnya laptop saya sama handphone saya kadang-kadang udah nggak mau mengenali saya sendiri. Jujur sedih banget. Soalnya tuh handphone mungkin suatu benda yang lebih banyak menemani saya sendiri ya. Lebih dari istri saya. Tapi belakangan ini udah nggak mau mengenali saya. Tapi kita semua berharap berapa minggu lagi New South Wales Government udah bisa itu ya, ease restriction. Mari kita semua boleh dukung usaha pemerintah untuk mencapai 70% double jabs buat warga New South Wales. Bukan itu aja, kita juga berharap kita bisa piknik lagi atau outdoor gathering. I can't wait. Mungkin Brother Dodi sama Brother Iwan juga udah bisa boleh cari-cari tempat. Kita mungkin bisa gathering bersama-sama. Oke, next one kita ada news undangan pelayanan mimbar. Minggu depan kita ada mengundang Pak Johnny Stephen untuk melayani kita firman pelayanan mimbar. Pak Johnny Stephen dari APC Randwick. Dan kita juga akan ada perjamuan kudus secara online. Kita berharap juga jemaat bisa mempersiapkan diri. Dan jangan lupa supaya semua jemaat masing-masing bisa menyiapkan roti dan anggurnya sendiri di rumah. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, minggu depan itu ada daylight saving. Kita semua di sini dapat ekstra tidur 1 jam. Kita mengikuti kebaktian online. Nah, kurang 1 jam loh nih. Yang di Jakarta juga jangan lupa ya, kita beda waktu dari 3 jam yang sekarang jadi 4 jam. Jadi jangan lupa jamnya diubah. Mungkin itu aja yang saya mau sampaikan buat just update pada hari ini. Selanjutnya kita mau masuk buat yang birthday dan